ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Di antara hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah adalah hambanya yang selalu meminta dan yang banyak meminta kepadanya. Sedangkan orang yang paling dimurkainya adalah di antara orang-orang ataupun hambanya yang tidak pernah meminta kepadanya. Maka dari itu, janganlah malas kita berdoa kepada Allah. Karena berdoa itu hakikatnya adalah meminta. Maka sering-seringlah meminta kepada Allah. Karena Allah sangat menyukai hambanya yang banyak meminta kepadanya. Ada salah seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Lalu Rasulullah menjawab, "Perbanyaklah berdoa. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam Al-Quran maupun hadis Rasul banyak menganjurkan agar kita sebagai hambanya berdoa kepada Allah. Salah satunya dalam surah Al-A'raf yaitu ayat 55 dan 56 yang berbunyi, "Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan cara merendahkan diri dan suara lembut. Bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kamu kepada Allah dengan rasa takut dan harapan yang sangat mengharap. Bahwasanya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." Selain daripada itu, walaupun kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepadanya, namun ada batasan ataupun ada hal-hal doa yang dilarang oleh Allah. Yaitu, yang pertama, berdoa hanya dengan meminta kebaikan dunia saja. Hidup di dunia ini merupakan ibadah. Karena apapun yang dikerjakan akan bernilai pahala bila diniatkan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat rugi orang yang berdoa untuk dunia saja tanpa mengharap pahala akhirat. Karena kesenangan, kekayaan, ataupun kedudukan di dunia itu adalah bersifat sementara dan akan ditinggalkan, sedangkan akhirat bersifat kekal dan abadi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Yang artinya, maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Dan tiadalah baginya bahagian yang menyenangkan di akhirat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 200. Larangan yang kedua dalam berdoa adalah memohon ampunan untuk orang kafir. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 113 yang artinya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan kepada Allah, yaitu bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum ataupun kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Doa yang dilarang yang ketiga adalah mendoakan yang tidak baik. Tidak boleh mendoakan yang tidak baik terhadap diri sendiri, terhadap anak, terhadap harta, maupun terhadap orang lain. Pada suatu hari ada Rasulullah bertanya kepada seseorang, "Siapakah yang melaknat untanya itu?" Lalu ada seseorang yang menjawab, "Saya, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Turunlah, jangan menyertai sesuatu yang terlaknat."
Janganlah kalian mendoakan keburukan pada diri kalian. Jangan mendoakan keburukan pada anak-anak kalian. Jangan mendoakan keburukan pada harta-harta kalian. Janganlah kalian menepati saat dikabulkannya doa dari Allah, lalu Ia akan mengabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim. Hal ini disabdakan oleh Nabi kepada seorang yang mengutuk untanya. Islam adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam, yaitu mengajarkan umatnya untuk berdoa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kecuali dalam posisi benar-benar dijolimi. Maka dibolehkan, namun tetap tidak boleh berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 148, yang artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk, yaitu yang diucapkan dengan terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa yang dilarang yang keempat adalah doa memohon disegerakan mati. Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang dilarang yang kelima adalah memohon rahmat Allah khusus untuk diri sendiri dan orang lain tidak. Pada suatu ketika, Rasulullah sedang sholat bersama Abu Hurairah. Di tengah-tengah dalam sholat, ada seorang badui masuk dan berbicara ataupun berdoa. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau merahmati seorang pun selain kami. Kemudian setelah salam, Rasulullah bersabda kepada badui tersebut, engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Maksudnya adalah rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Doa yang dilarang yang keenam adalah berdoa memaksa agar permintaannya dikabulkan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, itulah ada 6 doa yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis, yang mana doa-doa tersebut tidak boleh kita panjatkan ataupun memang sangat dilarang oleh Allah. Dan mungkin di antara doa-doa tersebut masih banyak lagi doa-doa yang dilarang di dalam Al-Quran maupun hadis. Mungkin di lain kesempatan akan kita bahas. Dan semoga menambah hasanah ilmu bagi kita, dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور